times have you seen a fight where the guy wins, you know he's winning, they click the 10-second thing and the guy puts his hands up and they just run around, move around? He's got the fight won, and he's in there with one of the most dangerous fucking fighters in the business, right? And he says, let's do this. It's insane. Think about all the guys you fought, Max. You have fought the best of the best. You fought everybody. Ketika membahas siapakah petinju terbaik di UFC, pasti ada banyak nama petarung yang muncul seperti Petr Yan, Ilia Topuria, Dustin Poirier, atau mungkin Sean Strickland. Namun petinju terbaik di UFC hanyalah satu nama, yaitu Dan pada video kali ini, Cliff Fight akan membahas perjalanan karir dari Max Holloway, petarung yang telah membuktikan dirinya sebagai salah satu ikon terbesar dalam sejarah UFC. Tapi sebelum masuk ke video pembahasan, Cliff Fight meminta support kalian lewat subscribe channel Cliff Fight dan like video ini. Dan jika ada kekurangan pada video ini atau ingin membahas video yang lainnya, silahkan tinggalkan komentar kalian pada kolom komentar. Terima kasih sudah support Cliff Fight. Kita masuk ke video pembahasan. Pulau Hawaii tidak hanya terkenal akan keindahan alamnya saja, tetapi juga dikenal karena lingkungannya yang keras di beberapa kawasan. Salah satu daerah tersebut adalah Waianae, tempat di mana Max Holloway tumbuh dan mengasah kemampuan bertarungnya. Every person or everybody has a different meaning of what an alpha is, and over here was you can strap and you can banger, you know. Go YouTube Hawaii fights. Like they fight, after they're done, they shake hands, go on their way, and if they end up fighting again, they'll fight again. Meskipun tumbuh di tengah kawasan yang keras, Max Holloway tidak membiarkan lingkungannya menentukan nasibnya. Sehingga pada tahun 2007, Max mulai serius berlatih seni bela diri kickboxing sebagai pelarian dari kerasnya kehidupan Waianae saat itu. You shouldn't even give up. Like, what is that? Like that, if you give up, you certified a loser. If you try, you at least win in your book. Dan pada tahun 2008, Max Holloway berhasil menjuarai salah satu event lokal, yaitu X1 Championship setelah mengalahkan petarung legendaris Haris Sarmiento. Setelah berlangsung 4 tahun, Max Holloway mendapatkan kesempatan besar untuk bergabung dengan UFC pada tahun 2012. And then 3 years later, January 4th, I was at the hospital. I was waiting on the ride with my son. 10:03 a.m. My phone rang and they're like, hey, check your email. And it's a UFC contract. First person I call, my older brother. He's my nephew here. I got no. And he's like, then what? Guess who you talking to? He's like, who I'm talking to? I was like, you're talking to a UFC fighter. And he like, haha, he did the same laugh. He did the same laugh. And then he's like, go ahead, you can tell me. I like, tell you what? And he like, tell me I told you so. I was like, nah, I just wanted to let you know. He's like, I'll call you when my son's here. And I hung up the phone. And then 3:03, my son was there. So January 4th was one of the best days of my life. Dalam debutnya di UFC, Max Holloway dipertemukan dengan Dustin Poirier, salah satu petarung tangguh saat itu. Meskipun dalam pertarungan debutnya, Max Holloway harus mengalami kekalahan dari Dustin Poirier melalui submission di ronde pertama, Max Holloway tidak menyerah begitu saja. Justru, kekalahan ini memotivasinya untuk bekerja lebih keras dan meningkatkan kemampuannya.
Sehingga pada awal Juni 2012, Max Holloway kembali ke dalam oktagon melawan Pat Silling. Dalam pertarungan tersebut, Max berhasil membuktikan dirinya dengan dapat memenangkan pertarungan itu lewat hasil unanimous decision. Kemenangan ini tidak hanya menghapus luka pada hasil debut pertamanya, tetapi juga sebagai titik awal kebangkitan karirnya di UFC, yang dimana dirinya berhasil membawa 2 kemenangan beruntun dari Justin Lawrence dan Leonard Garcia. Akan tetapi, perjalanan karir Max kembali terjeda setelah mengalami kekalahan back-to-back dari Dennis Bermudez dan Conor McGregor pada tahun 2013. Akibat kekalahan back-to-backnya, Max memilih untuk rehat setahun dari UFC. Keputusan ini diambil Max untuk memberinya waktu untuk memperbaiki mental dan gaya bertarungnya. Dan setelah rehat setahun, Max kembali ke dalam oktagon dengan semangat yang baru, yang dimana ia menunjukkan hasil kerja kerasnya dengan mencatatkan 9 kemenangan beruntun dari tahun 2014 sampai tahun 2016. Dan dalam 9 kemenangan tersebut, Max tidak hanya menghadapi petarung-petarung biasa, melainkan juga menghadapi petarung-petarung tangguh seperti Chap Swanson, Charles Oliveira, dan Jeremy Stephens. Dan salah satu kemenangan yang paling menarik adalah ketika Max Holloway menghadapi Ricardo Lamas, yang dimana pada 10 detik terakhir pada ronde ketiga, Max Holloway dan Ricardo Lamas saling tukar serangan tanpa saling memblok pukulan masing-masing. Ini cuplikannya. Multiple occasions. Wow, it looks like they're gonna swing to the very end. And he wasn't kidding. Wow, it's very rare. What a finish! That you see an agreement like that when they point at the ground and decide to stand. Dan dengan 9 kemenangan beruntun tersebut, Max Holloway mendapatkan kesempatan untuk bertarung memperebutkan gelar juara interim pada divisi featherweight UFC melawan Anthony Pettis, mantan juara kelas lightweight dalam event UFC 206 pada Desember 2016. We have some breaking news. Max Holloway will fight Anthony Pettis for the interim featherweight title. And of course, the winner of that interim featherweight title fight will unify the belts with Jose Aldo sometime in 2017. Anthony Pettis has gone through some tough times and he's had some hard losses. But at the end of the day, he is one of the best fighters in the sport of mixed martial arts. I always wanted to be a 2-division champion. Now there's only 3 guys that have ever done it. I could be number 4. December 10th, I'm going to go out there and remind everybody who Anthony Showtime Pettis is. I believe that Max Holloway, if he continues to go down the road he's going right now, could easily be considered as an all-time great. Turning 25, man. I'm still a baby in this damn game, so I'm excited for the future indeed. Who in here wants to see a Hawaiian fight for a belt that's named Max Bless Holloway? Namun pada sisi timbang badan, Anthony Pettis gagal mencapai berat yang ditentukan untuk bertarung, yaitu 145 pound atau 65 kg. Official weight 148. Anthony Pettis has missed weight by 3 pounds. Akibat kegagalannya tersebut, UFC memberikannya sanksi. Alright, I'm here with UFC former lightweight champion Anthony Pettis. This is a very important fight for you, but unfortunately, you missed weight. What that means is, if Max Holloway wins this fight, he wins the interim title, but if you win the fight, you do not win the title. What does that mean to you? I'm here for interim belts. I was for that real belt. I missed weight. Shit happens. Tomorrow night, business as usual. Meskipun begitu, Anthony Pettis merasa percaya diri dengan pengalaman dan keterampilannya dapat mengalahkan Max Holloway dengan mudah. Namun pada pertarungan justru berbanding terbalik. Max Holloway justru tampil jauh lebih dominan dari yang diperkirakan Anthony Pettis. Sehingga di ronde ketiga, Max Holloway berhasil membungkam Anthony Pettis pukulan yang membuatnya TKO. Kemenangan ini tidak hanya membuat Max Holloway meraih gelar juara interim kelas 10 UFC, tetapi juga memperpanjang rekor kemenangan beruntunnya menjadi 10 kemenangan. Selain itu, Max Holloway juga menantang orang yang sejak dulu menjadi incarannya, yaitu Jose Aldo. Couldn't fight Aldo, so I started calling him Aldo. Jose
Waldo. Hashtag Jose Waldo. And tell him meet me in Brooklyn in February. Connor's booked. Why I'm gonna call out a guy who's already have a fight? I was looking out for Aldo. I thought he wanted to fight, and this guy is saying he's the best in the world. Come and prove it. You know, I don't believe in guys waiting for title shot. When he fights against Jose Aldo, he's facing one of the most spectacular 145-pounders that's ever walked the face of the planet. The thing is with Holloway, you know, he's been training for Aldo for what, 8 years now? Since he was 17, I think he said, yeah. So he may be looking at this as not only his only opportunity to fight Aldo, but his only opportunity to beat him. He wants to add Aldo's name to his win column. Just make sure you make that walk June 3rd, UFC 212 in your hometown. In your hometown. It's so hard fighting this guy. We had to fight him in his hometown. That's what Kings do. Kings go to other Kings village and they dethrone them and they take everything that they got. Yang pada Juni 2017, promotor akhirnya mempertemukan Max Holloway dan Jose Aldo dalam event UFC 212 di Brasil. Meskipun pertarungan ini berlangsung di tanah kelahiran Jose Aldo, Max Holloway sama sekali tidak terintimidasi oleh suasana dan tekanan yang datang dari ribuan penggemar Jose Aldo. Melainkan, Max Holloway justru sangat percaya diri, seolah-olah pertarungan ini berlangsung di rumahnya sendiri. Dan pada pertarungan ini, Max berhasil mengalahkan Jose Aldo pada ronde ketiga dengan TKO. We'll recap all of tonight's action from Rio on the UFC 212 post-fight show. Oh! Max Holloway knocks down Jose Aldo. Was on the choke, now pounding away on Jose Aldo. He gave a thumbs up again. Oh, Aldo trying to stay in this fight, but the Hawaiian Holloway still in it. Pouring it on. That'll do it. Max Holloway. Max Holloway is. Namun melihat antusias penonton yang begitu tinggi, promotor memilih untuk kembali mempertemukan Jose Aldo dan Max Holloway untuk kedua kalinya pada event UFC 218 Desember 2017 yang lalu. Dan pada pertemuan kedua mereka, Max sekali lagi menunjukkan dominasinya di kelas featherweight ini dengan dapat mengalahkan Jose Aldo lewat knockout pada ronde ketiga juga. Kemenangan ini tidak hanya mempertegas status Max Holloway sebagai juara sejati featherweight saja, melainkan menjadikannya legenda hidup dalam sejarah featherweight UFC. Dengan performa Max Holloway yang sangat dominan pada kelas featherweight ini, promotor kembali mencoba mempertemukan Max Holloway dan Brian Ortega, petarung yang telah mencatatkan 6 kemenangan berturut-turut. Keduanya dipertemukan pada event UFC 231 2018 yang lalu, dan yang membuat pertarungan ini menjadi lebih menarik yaitu pada saat momen press conference, yang dimana pada saat itu Max Holloway dapat membungkam mulut penggemar Brian Ortega. Ini cuplikannya. Good, he's a dangerous man, you know, but everybody keep talking about Brian and this and that. Everything the guy did, I did better. He's on what, 6-fight win streak? I got 12. He beat a champion, I beat 2. And I beat one of them twice. You know, so at the end of the day, the Bless Express is going around in a circle. We laughing you, bro. You know, and little brother, and I'm younger than you, so you know, congratulations. Ketika malam pertarungan, Max Holloway berhasil membungkam mulut penggemar Brian Ortega dan Brian Ortega sendiri. Bahkan, Max Holloway menyempatkan untuk mengajari Brian Ortega cara untuk memblok pukulannya. Weak side. Man, both guys are swinging. But for everyone that Ortega lands, Max is landing 3 or 4 punches at a time. Sampai pada akhirnya, pertarungan harus dihentikan di ronde keempat setelah hujan pukulan yang didaratkan oleh Max Holloway pada wajah Brian Ortega, yang membuat wajah Brian Ortega mengalami luka yang cukup parah, sehingga dokter harus menghentikan pertandingan. Max Holloway has retained his UFC featherweight championship and the celebration is on. Namun karena terlalu mendominasi di kelas featherweight ini, promotor mencoba untuk memberikan kesempatan baru bagi Max Holloway untuk menjadi juara 2 divisi dengan bertarung untuk memperebutkan title juara interim di kelas lightweight. Honestly, listen, Max is a grown man and we need to talk, but I'd like to see Max go to 55 now. Sehingga pada event UFC 236, Max Holloway dipertemukan dengan Dustin Poirier, lawan yang pernah mengalahkannya dalam debut pertamanya di UFC. Dalam pertarungan ini, Max Holloway menunjukkan kemampuan bertarung yang luar biasa, di mana dirinya terus maju dan memberikan perlawanan yang sengit pada Dustin Poirier. Boom! Look at that right here.
Max Holloway. Left hand over the top, right hand. Meskipun akhirnya kalah lewat unanimous decision, Max Holloway membuktikan bahwa dirinya adalah petarung yang tidak pernah menyerah dan siap bertarung melawan siapa saja di divisi manapun. Setelah kalah dari Dustin Poirier, Max Holloway kembali ke divisi featherweight untuk mempertahankan kembali sabuk juara featherweightnya pada event UFC 240 menghadapi Frankie Edgar, petarung veteran UFC yang terkenal karena ketangguhan teknik gulatnya. Dalam pertarungan tersebut, Max Holloway kembali membuktikan dirinya adalah juara sebenarnya pada kelas featherweight ini dengan dapat mengalahkan Frankie Edgar lewat unanimous decision. And still the undisputed. Dan karena terlalu mendominasi, promotor kembali menantangkan Alexander Volkanovski, petarung yang datang dengan rekor yang tidak terkalahkan, yang dipandang sebagai ancaman nyata bagi Holloway. Sehingga di Desember 2019, Max Holloway dijadwalkan melawan Alexander Volkanovski dalam event UFC 245. Dalam pertarungan tersebut, Max Holloway tampil dengan sangat baik dan sangat percaya diri. Namun, pertarungan tersebut tidak berjalan sesuai dengan harapan Holloway. Setelah melalui 5 ronde penuh, Max Holloway harus memberikan sabuknya pada Alexander Volkanovski setelah Volkanovski dinyatakan sebagai pemenang lewat unanimous decision. Namun kekalahannya dari Alexander Volkanovski banyak kontroversi, khususnya bagi promotor sendiri, yang dimana dirinya merasa Max Holloway lah yang sebenarnya memenangkan pertarungan tersebut. Yeah, he looked good, and that market is massive for us. So maybe we do that rematch in Australia. Sehingga promotor kembali menjadwalkan rematch antara Volkanovski dan Holloway di Juli 2020 pada event UFC 251. Dalam pertarungan kedua ini, Holloway menunjukkan performa yang lebih baik dibandingkan dengan pertarungan pertamanya, yang dimana Max Holloway berhasil mendominasi pertarungan dan juga mampu menyaingi Volkanovski dari berbagai sektor. Akan tetapi, hasil pertarungan ini kembali menjadi perdebatan, yang dimana pada saat itu, Alexander Volkanovski dinyatakan sebagai pemenang melalui split decision. The winner by split decision and still. Meskipun begitu, Max Holloway tidak sama sekali menyerah, di mana pada Januari 2021, Max Holloway kembali ke dalam oktagon pada event UFC Fight Night di Abu Dhabi melawan Calvin Kattar. Dalam pertarungan tersebut, Max Holloway membuktikan kualitasnya dengan performa yang luar biasa dan yang sangat tidak terduga, yang dimana pada saat itu Max Holloway mendaratkan 445 pukulan yang membuat wajah Calvin Kattar mengalami luka yang sangat parah. Tak sampai di situ, Max Holloway kembali dipertemukan melawan Yair Rodriguez, petarung muda yang dikenal dengan gaya bertarung yang eksplosif pada Agustus 2022. Meskipun dalam pertarungan tersebut, Yair dapat tampil agresif dengan gaya bertarungnya yang eksplosif, Max menunjukkan bahwa dirinya tidak mudah ditaklukkan, sehingga Max Holloway dapat menghentikan langkah Yair Rodriguez dan mempertahankan posisinya sebagai calon penantang kontender juara lewat hasil unanimous decision. Sehingga pada UFC 276, Max Holloway kembali dipertemukan dengan Alexander Volkanovski untuk yang ketiga kalinya. Namun pada pertarungan ini, Max Holloway harus menerima kekalahannya yang ketiga kalinya setelah Volkanovski dinyatakan sebagai pemenang lewat unanimous decision. And still the undisputed UFC. Namun Max Holloway tidak pernah menyerah, meskipun harus menerima kekalahan dari Alexander Volkanovski yang ketiga kalinya. Max Holloway tetap bangkit dengan membawa 2 kemenangan berturut-turut dari Arnold Allen dan Korean Zombie. Yang kemudian pada event akbar UFC 300, Max Holloway dihadapkan dengan Justin Gaethje untuk memperebutkan sabuk BMF. Dalam pertarungan itu, Max Holloway membuat semua orang menjadi terkejut karena dapat meng-KO-kan Justin Gaethje pada detik-detik akhir pertarungan. Namun tak hanya itu,
Max Holloway menjadi orang pertama yang mempunyai 4 berbagai zaman dalam karirnya di UFC. Meskipun pada event UFC 308 kemarin, Max Holloway harus mengalami kekalahan dari Ilia Topuria, perjalanan karir Max Holloway di dunia MMA masih jauh dari kata selesai. Meskipun begitu, Max Holloway tetap menjadi salah satu ikon di divisi featherweight dan MMA secara keseluruhan.